dalam menjatuhkan al-hujur min ulama wal awliya salihun min al-hujur dan nafi min syahida ila maghribiha wa ila jami' syarh hadal muqasar il hasil al-syuruh wa ila arwah hadidina wa syaikhina wa man asana laina wa jambil muslimin wa muslimat dan mu'minin al-minat inna wa yafir lahum yarhamhum wa sunni jannah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah مالك يوم الدين والحمد لله على سعيد من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wal kalamil qalil ya. Sampai itu. Wal kalamil qalil. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sairi salihin fit darani amin ya rabbal alamin. Masih menjelaskan tentang sabab-sababnya sujud sahwi. Kemarin sudah diterangkan beberapa sababnya sujud sahwi. Kemarin disebutkan apa? Meninggalkan tasyahud awal, meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud awal, meninggalkan duduknya, meninggalkan kunut ketika kunut rotib ya, kunut subuh atau witir Ramadan setelah lewat separuh akhir, meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW atau salam kepada Nabi, keluarga atau sahabatnya ketika kunut juga sebab sunnahnya sujud sahwi, atau meninggalkan berdirinya. Orang bisu kan tidak bisa kunut, tapi tetap sunat berdiri seukuran kunut. Kalau tidak berdiri langsung setelah itidal, seukuran itidal langsung sujud, tidak berdiri agak lama seukuran kunut, maka juga sunat sujud sahwi. Termasuk sebab yang menyebabkan sunat sujud sahwi adalah wal kalamil qalili nasiyan, bicara sedikit tapi lupa. Bicara sedikit lupa, kan tidak batal kan ya. Bicara sedikit kalau lupa, kan dulu diterangkan. Bicara itu kalau sengaja batal, hatta dua huruf tidak memahamkan atau satu huruf yang memahamkan. Tapi kalau lupa ditafsil. Kalau lupa, kalau banyak tetap batal. Tapi kalau sedikit tidak batal, dan sudah diterangkan dulu sedikit itu ada yang mengatakan 4 kalimat, ada yang mengatakan berapa? 6 kalimat. 6 kalimat. Nah, jadi intinya melakukan sesuatu yang jika disengaja batal, kalau lupa tidak batal. Jadi kalau disengaja batal, kalau lupa tidak batal. Dan dia melakukannya karena lupa. Ini menyebabkan sunnah sujud sahwi. Kayak ngomong sedikit. Ngomong sedikit. Kalau sengaja batal. Kalau lupa tidak batal. Nah ini lupa, maka sunnah sujud sahwi. Kenapa? Melakukan perbuatan yang ketika disengaja membatalkan, kalau tidak disengaja tidak membatalkan, dan dia melakukannya karena tidak sengaja lupa kalau sedang sholat. Wal kalamil qalili nasiyan, berkata sedikit 4 atau 6 kalimat, lupa kalau dia sedang sholat, akhirnya ngomong, teleponnya berbunyi pas sholat ini, teleponnya berbunyi, diangkat, lupa kalau sedang sholat, delomong sholatnya, jadi diangkat teleponnya, halo, apa kabar? Itu terus atau apa? 4 kalimat itu, anak kan sholat. Itu di hati begitu. Kalau diomongkan anak kan sholat. Banyak ini berapa kalimat ini ya. Itu. Di hati ingat, anak kan sholat, ditaruh lagi. Tidak batal sholatnya, lanjut aja. Walaupun udah habis nerima telepon, tidak batal. Lanjut sholatnya, tapi nanti sunat sujud sahwi. Al-kalamil qalil nasin. Kalau ngomong banyak, tidak usah sujud sahwi, sholatnya batal. Ngapain sujud sahwi? Sholatnya apa? Batal. Kemudian termasuk yang menyebabkan sunnah sujud sahwi wa ziyadati ruknin fi'liyin nasiyan, menambahi rukun fi'li. Rukun itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukunnya salat itu ada rukun qalbi, rukun yang dilakukan dengan hati, yaitu niat. Ada rukun qauli yang dibaca, Fatihah, tasyahud akhir, salam, itu takbiratul ihram. Ini rukun qauli. Rukun fi'li ya kayak ruku, sujud dan seterusnya. Nah, nambahi rukun fi'li tidak sengaja, lupa, sujudnya 3 kali misalnya, lupa, bukan disengaja sujud 3 kali, sujudnya setiap sholat kan sujudnya dua kali, ini enggak sujud 3 kali, habis sujud kedua sujud lagi, tapi lupa kalau sudah sujud 2 kali, maka sunat sujud sahwi nanti. Rukuk 2 kali misalnya, habis itidal lupa kalau dia sedang itidal, dikira sedang berdiri baca Fatihah, rukuk lagi, setelah itu ingat, sunat sujud sahwi, nggak batal. Jadi nambahi rukun
fi'li nasian. Kalau sengaja ya batal. Kemarin sudah diterangkan hatta model rukunnya orang duduk ya. Kayak Imam Ibnu Hajar duduknya waktunya tasyahud awal harusnya iftirash sunatnya, dia keliru tawarruk, sunat dibenarkan kan ya. Tapi kalau Ibnu Hajar benarkannya jangan sampai nambahi ruku walaupun rukunya orang salat duduk. Kalau sampai nambahi ruku gini salatnya batal. Jadi nambahi rukun fi'li kalau disengaja itu batal. Kalau nggak sengaja nggak batal, tapi sunat sujud sahwi. Sujud sahwi itu untuk apa sih? Nembeli kekurangan. Itu. Nembeli kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Orang yang ketika sholat ngomong sedikit nggak sengaja, nambahi rukun fi'li nggak sengaja, ninggalkan kunut, tinggalkan tasahud, itu sholatnya mengalami kekurangan. Nah untuk nembeli kekurangan itu dengan sujud sahwi itu. Wa ziyadati ruknin fi'liyin nasiyan itu. Kemudian termasuk yang menyebabkan sunat sujud sahwi wal aklil qalili nasiyan, makan sedikit lupa. Makan sedikit lupa itu tidak membatalkan. Kalau sengaja batal apa enggak? Batal. Kalau lupa enggak batal. Dia melakukannya lupa, sunat sujud sahwi karena sesuai kaidahnya tadi. Perbuatan yang kalau disengaja membatalkan, ketika lupa tidak membatalkan. Ini kalau dilakukan secara lupa, sunat sujud sahwi. Termasuk ini makan sedikit. Kalau makan banyak lupa, sujud sahwi apa enggak? Sholatnya batal. Ngapain sujud sahwi ya? Sholatnya. Itu. Sedikit berapa kemarin? Berapa? Wijen. Bukan 3 suap. 1 biji wijen itu sedikit. 1 biji nasi gede itu banyak itu sudah. 1 biji nasi itu membatalkan hatta lupa. 1 biji wijen saja. Sim-sim, abad sim-sim. Walakil kali nasihat. Udah ini disebutkan beberapa contoh. Ada yang bawa Yakut? Di Yakut ini lebih detail penjelasan tentang sebab-sebab sujud sahwi. Di sini diterangkan, dibuat kaidah ada 4. Jadi sebabnya sujud sahwi itu ada 4. Tapi kalau dipreteli jadi banyak ini. Secara global ada 4. Pertama, tarki ba'din min ab'adis shalah au ba'dihi walau harfan. Jadi sebabnya sujud sahwi adalah seperti Yakut, tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dihi walau harfan. Nanti dilihat di Yakut. Antum harus punya Yakut. Penting, kitab Yakut ini penting. Semua harus punya. Penting. Walaupun tidak ada darus Yakut tapi penting. Meninggalkan 1 sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu apa? Kunut sama tasyahud awal. Meninggalkan secara total sunat sujud sahwi. Atau tarku ba'din au ba'dihi, atau meninggalkan sebagian dari sunat ab'ad walaupun 1 huruf. Kunut kalau antum sudah terlanjur baca yang Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, itu harus dibaca sampai habis. Kayak antibiotik, kalau udah terlanjur diminum, habiskan walaupun udah sembuh ya. Walaupun udah sembuh. Sama kunut itu kan minimal apa? Ad-du'a wasana. Pokok doa dan memuji Allah. Jadi kunut singkat bisa Allahumma firli ya ghafur. Cukup itu kunut sudah. Tinggal ditambahi sholawat dan salam. Allahumma firli doa ya ghafur sana, pujian kepada Allah. Jadi kalau kepingin kunut singkat itu. Tapi kalau antum sudah terlanjur baca yang Allahumma hdini, habiskan. Antibiotik ya, kayak antibiotik. Kalau nggak dihabiskan, ditinggalkan 1 huruf saja. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Terus waqini syarra ma qadait dibaca langsung fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ditinggalkan 1 jumlah atau 1 huruf, maka sunat sujud sahwi. Jadi meninggalkan sunat ab'ad secara total atau sebagiannya walaupun 1 huruf. Ini secara global, nanti tak detailkan nanti apa saja sunat apa aja itu. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua yang menyebabkan sunat sujud sahwi, wa fi'li ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu idza fu'ila sahwan. Melakukan perbuatan yang jika disengaja membatalkan. Kalau lupa tidak membatalkan. Dan dia melakukannya secara lupa. Jadi perbuatan yang tadi itu. Kalau disengaja membatalkan, kalau lupa tidak membatalkan. Dan dia kebetulan ini melakukannya karena lupa. Sunat sujud sahwi contohnya kayak tadi. Makan sedikit lupa, ngomong sedikit lupa. Nah, ini apa? Menyebabkan sunat sujud sahwi.
Termasuk juga nambahi rukun fi'li tadi itu, yang lupa tadi. Itu termasuk nambahi rukun fi'li. Contohnya ini, fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahbuhu idza fu'ila sahwan. Melakukan perkara yang jika disengaja membatalkan, kalau tidak sengaja tidak membatalkan, dan dia melakukannya karena tidak sengaja, karena lupa sedang sholat, atau lupa sudah melakukan apa enggak. Nah, contohnya makan sedikit lupa, ngomong sedikit lupa, dan nambahi rukun fi'li karena lupa. Nambahi rukun fi'li itu sujud itu kan kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Dia melakukannya karena nggak sengaja, sunat sujud sahwi. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebabnya sujud sahwi, wa naqli ruknin qauliyin ila ghairi mahallih. Memindah bacaan rukun qauli ke selain tempatnya. Rukun qauli dibaca tidak pada tempatnya. Fatihah tempatnya di mana? Berdiri sebelum ruku. Dibaca ketika ruku, sunat sujud sahwi. Hatta sengaja, hatta lupa. Sengaja atau lupa sama aja. Jadi Fatihah dibaca ketika ruku, dibaca ketika itidal, dibaca ketika sujud, sunat sujud sahwi. Dzikirnya sujud dibaca ketika ruku, sujud sahwi. Oh bukan, itu apa? Bukan rukun qauli. Kita bahas rukun qauli dulu ya. Nah, jadi memindah rukun tasyahud. Bacaan tasyahud dibaca ketika tidak pada tempatnya. Ketika sujud baca tasyahud. Nah, jadi tasyahud dibaca ketika sujud misalnya. Sholawat rukun apa enggak? Rukun kan ketika tasyahud akhir. Kalau dibaca pada tempatnya ya memang sudah seharusnya, tapi kalau dibaca tidak pada tempatnya, sunat sujud sahwi. Jadi baca sholawat ketika sedang berdiri. Sholat ada maulid di masjid, antum sholat di masjid, ada pembacaan maulid, sholat sunat tahiyatul masjid, ada pembacaan maulid, ada penyebutan nama Nabi Muhammad SAW. Sunat sholawat kan ya? Nah, karena sunat sholawat, walaupun antum sedang sholat, sunat sholawat, tapi sholawatnya pakai domir. Jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi Allahumma sholli alaih misalnya ya. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi misalnya wa ashabi. Lah itu pakai domir. Kenapa? Kalau sholawat pakai domir bukan rukunnya sholat. Karena apa? Tidak cukup sholawat ketika setelah tasyahud itu dibaca pakai domir, tidak cukup, harus pakai namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau pakai domir tidak apa-apa. Kalau pakai domir tidak apa-apa. Sunat sholawat. Tapi jangan pakai isim dohir, jangan pakai namanya. Kalau antum pakai namanya, mindah rukun qauli. Itu rukunnya sholat nanti ketika tasyahud akhir. Antum baca ketika berdiri karena ada orang menyebut nama Nabi Muhammad. Nah, itu Allahumma sholli alaihi. Nah ini apa? Tidak batal. Qaul dhaif mengatakan batal, yang utama tidak batal. Mindah rukun qauli hatta sengaja itu tidak batal. Fatihah antum baca ketika sujud tidak batal. Sholawat antum baca ketika tidak pada tempatnya enggak batal. Sholawat, tasyahud akhir, Fatihah dipindah ke selain tempatnya enggak batal. Cuman menyebabkan kekurangan pada sholat, sehingga sunat ditempel dengan sujud sahwi. Yang utama begitu. Ada qaul mengatakan batal. Tidak khusus sholawat, hatta Fatihah. Fatihah, tasyahud akhir, terus sholawat itu dibaca di selain tempatnya. Ada yang mengatakan batal. Dhaif tapi yang utama tidak batal, cuman sunat sujud sahwi. Karena itu kalau ketika sholat kita tertuntut untuk baca sholawat tidak pada tempatnya, sholawat saja tapi pakai domir. Itu, pakai domir. Wadah ya? Nah ini. Jadi mindah rukun qauli tidak pada tempatnya. Nah, dicontohkan di situ baca Fatihah ketika ruku, ketika julus tasyahud itu, atau membaca tasyahud ketika berdiri, ketika julus baina sajdatain, atau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika ruku itu. Begitu juga, ini kan rukun qauli, disamakan dengan rukun qauli baca surat tidak pada tempatnya. Ini juga menyebabkan sunat sujud sahwi. Baca surat kan bukan rukun qauli kan? Sunnah kan baca surat, tapi sama. Kalau surat Al-Quran dibaca di selain tempatnya itu setelah Fatihah ya, setelah Fatihah. Kok dibaca ketika ruku, ketika sujud, sunat sujud sahwi. Jadi wa mislu dzalik ma idza qara'a surah fi ghairi mahallil qira'ah karruku itu. Fayasjudu li jami'i dzalik, sujud, sunat sujud sahwi. Mindah-mindah tadi itu hatta dilakukan secara sengaja, enggak harus lupa, hatta sengaja. Enggak batal, cuman sunat sujud sahwi. Udah, ada 3 sebab meninggalkan sunat abad walaupun sebagian, melakukan sesuatu yang
secara tidak sengaja, yang kalau disengaja membatalkan, kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Yang ketiga memindah rukun qauli tidak pada tempatnya, itu pada selain tempatnya. Yang keempat sebab sunat sujud sahwi yang terakhir iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah, melakukan rukun fi'li disertai kemungkinan lebih. Melakukan rukun fi'li disertai kemungkinan bahwa yang ia lakukan itu tambahan, lebih, tambahan dari yang seharusnya. Contohnya apa begini, antum sholat bingung, anak ini rakaat 3 apa 4 ya, bingung. Anak sekarang ini ndelomong sholatnya, ndelomong, ngelamun, pikirannya itu ngelambiar kemana-mana, itu ngelambiar kemana-mana, kepikiran. Habis itu, loh iya saya itu sekarang rakaat 3 apa 4 ini. Kalau 4 berarti udah selesai 4 rakaat. Kalau 3 berarti harus nambah 1. Apa yang harus dilakukan orang yang ragu seperti itu? Orang-orang yang ragu itu harus ngambil yang sedikit, ngambil angka yang sedikit. Kalau ragu 3 apa 4, yang sedikit berapa? Yang sedikit berapa? Nah, jadi yang sedikit berapa? 3 kan? Maka dia harus ngambil 3. Artinya nganggep dia masih melakukan 3. Kenapa? Kalau 3 mesti 4-nya belum tentu. Orang melakukan 4, tidak mungkin kan bisa nyampe 4 tanpa melewati 3 ya? Tidak mungkin sampai ke 4 tanpa melewati 3. Ketika ada orang bingung 3 apa 4, kalau 3 mesti 4, ini nggak jelas. Bisa jadi sudah 4, bisa jadi masih 3. Kalau 3 mesti, orang tidak bakalan nyampe 4 kecuali melewati 3. Lah maka berarti dia harus ngambil yang yakin. Apa? Berarti nganggep 3. Karena nganggep 3 harus nambah 1 rakaat. Jadi bangun dari sujud kedua bingung, saya ini sudah 4 rakaat, sekarang saatnya tasyahud, ataukah masih rakaat ketiga berarti harus berdiri nambah 1 rakaat, bingung. Apa yang harus dilakukan? Tasyahud nganggep 4, apa berdiri nganggep 3? Nganggep 3 berarti harus berdiri. Lah ini berdiri ke rakaat keempat. Rakaat keempat itu rukun apa bukan? Rukun fi'li kan ya? Rukun. Lah dia melakukan rukun fi'li karena kewajibannya harus begitu. Ketika ragu 3 atau 4, ketika ragu 3 apa 4, maka harus ngambil yang kemungkinan sedikit. Maka berdiri. Ketika berdiri berarti dia melakukan rukun fi'li. Nah, tapi apa yang ia lakukan sekarang ini dipastikan itu rakaat keempat ataukah ada kemungkinan itu rakaat kelima? Dipastikan itu rakaat keempat atau ada kemungkinan itu rakaat kelima. Kan dia ragu tadi kasusnya. Bangun dari sujud kedua, ragu. Saya ini sekarang sudah 4 rakaat, saatnya tasyahud, ataukah masih rakaat ketiga, saatnya berdiri lagi. Iya kan? Kemungkinan 3, kemungkinan sudah 4. Akhirnya kewajibannya harus bangun kan? Karena ngambil kemungkinan terkecil. Berdirilah. Berdirinya dia ini apakah dipastikan ini rakaat keempat ataukah ada kemungkinan itu rakaat kelima? Ada kemungkinan memang betul-betul rakaat keempat. Kalau memang baru dapat 3, ada kemungkinan ini rakaat kelima kalau ternyata dia sudah 4 rakaat. Yang jelas harus ngambil kemungkinan sedikit. Nambah berdiri. Ketika nambah berdiri ini berarti dia melakukan rukun fi'li disertai kemungkinan ini perbuatan tambahan yang tidak diperintahkan di dalam sholat. Tapi ada kemungkinan, tapi dilawan kemungkinan itu tetap dilakukan walaupun ada kemungkinan tambahan karena memang kewajibannya demikian. Cuma melakukan rukun yang serba kemungkinan tadi itu dalam keadaan ragu, mungkin tepat, memang aslinya kewajibannya, mungkin ini adalah perbuatan tambahan yang tidak semestinya. Ini menyebabkan sholatnya mengalami kekurangan. Sholat dalam keadaan ragu, tandanya hatinya tidak khusyuk, ngelambiar kemana-mana pikirannya. Kekurangan, sunat ditempel dengan sujud sahwi. Paham ya? Tidak harus rakaat. Yang lain juga begitu. Rukuk misalnya. Antum ketika berdiri, ana berdiri ini, berdiri
apa? Sebelum rukuk ataukah berdiri i'tidal ini? Bingung ya? Berdiri. Loh. Ya apa ini tangan anak ini kok begini ya? Ini i'tidal apa belum rukuk ya? Sudah rukuk apa belum rukuk? Anak ini sekarang i'tidal ataukah masih dalam posisi berdiri sebelum rukuk? Ngambil kemungkinan yang paling minim. Yang paling minim berarti belum rukuk, ya kan? Maka berarti harus apa dia? Harus rukuk. Tapi kan ragu ketika dia rukuk lagi ini. Kewajibannya harus rukuk. Tapi kan ragu, rukuknya ini asli tepat sasaran, memang dia memang harus rukuk ataukah tambahan. Ragu kan? Nah, tetap rukuk. Habis itu i'tidal dan teruskan seterusnya. Nah, ketika orang melakukan kayak gini, sunat sujud sahwi. Contoh lagi, bangun dari sujud. Allahu Akbar. Ini barusan ini sujud kedua apa pertama? Sujud kedua apa pertama? Hah? Pertama apa kedua? Ragu. Paham ya? Jadi bangun dari sujud Allahu Akbar, bingung. Sujud pertama apa kedua barusan ini? Kalau udah 2 kali, berarti ya enggak usah sujud lagi. Kalau masih 1 kali, berarti harus sujud lagi. Apa yang harus dilakukan? Sujud lagi apa enggak? Ngambil kemungkinan yang terkecil, berarti dianggap masih 1 kali sujudnya tadi, sujud lagi. Kewajibannya begitu. Lah, ketika sujud lagi ini, kemungkinan memang betul-betul ini sujud kedua yang seharusnya dilakukan, kemungkinan ini tambahan yang tidak seharusnya. Artinya sujud ketika ada serba kemungkinan. Maka bagaimana? Sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi ini. Wa iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimaliz ziyadah. Itu ma'ahtimaliz ziyadah. Ini sunat sujud sahwi. Udah, itu sebab-sebabnya sujud sahwi ada 4 ini. Contoh-contoh yang disebutkan ada di Mukhtasar Latif ini, semuanya kembali ke salah satu 4 itu. Meninggalkan qunut, tasyahud, balik ke sebab pertama. Makan lupa sedikit, ngomong lupa sedikit, menambah rukun fi'li karena lupa, itu. Karena lupa masuk ke sebab yang ke berapa? Kedua ya. Masuk ke yang kedua. Kemudian minda rukun qauli enggak disebutkan di sini ya. Minda rukun qauli enggak disebutkan, tambahan di yakut tadi itu. Kemudian sebab yang keempat juga enggak disebutkan, ada di sini. Sebab yang keempat juga enggak disebutkan, ada di sini. Wadah ini sebab-sebabnya sujud sahwi, nanti dibaca lagi di yakut, nanti dibaca lagi. Kalau makan qauli ini kan dia kita membatalkan ya. Enggak batal. Tapi kasusnya sudah 3 kali berarti kan? Hah? Programnya dan kenaikan. Kan gerakan dari Abdul Haji kan? Gini. Batal nggak? Gerakan banyak yang lupa membatalkan apa enggak? Batalkan. Ya dari itu berarti sholatnya batal. Meskipun makan dikit. Hah? Makan sedikitnya enggak membatalkan, tapi ya sama. Makan sedikit tapi kentut. Sujud sahwi apa enggak? Hah? Makan sedikit lupa, tapi bareng sama ngentut. Sujud sahwi apa batal? Itu. Sama kayak gitu ya. Misalkan begini kan, sampai rokaat ke-4 saja. Kalau rokaat ini ke-4, Iya. nyangkanya rokaat ke-3. Iya, nambah. Berdiri kan untuk nambah yang ke-4. Iya. Begitu nambah yang ke-4, ingat kalau itu sudah kelima, sudah rukun, sudah i'tidal, sudah sujud. Begitu sujud itu ingat satu ya ini yang kelima. Ya langsung balik ke tasyahud. Walaupun sujudnya misalnya masih sujud pertama misalnya. Sujud pertama kan harusnya sujud 2 kali kan. Udah pokok kalau udah inget 3 apa 4 akhirnya nambah. Karena kewajibannya harus nambah. Ketika berdiri ingat. Kalau ternyata ini kelima tadi sudah 4 atau ketika rukuk atau ketika i'tidal terserah udah. Pokok ingat sebelum dilakukan semuanya. Harus langsung ke tasyahud awal. Ke tasyahud akhir. Tak boleh. Wah, tanggung eman sisa sedikit enggak bisa. Enggak bisa, berarti nambah rukun fi'li sengaja batal nanti. Langsung balik ke tasyahud. Tetap sujud sahwi. Tetap sujud sahwi. Wadah ya? Iya, tetap sujud sahwi. Wadah ini. Jelas. Kalau sholat jamaah mau salah tapi ini si makmum yakin kalau imam itu kurang, banyak kurang. Ya.
Enggak boleh ikut salam. Yakin kurang, enggak boleh ikut, ya nambah. Lupa. Hah? Lupa kalau ini wis jadi apa dulu ya. Coba kawan. Ragu makmunya Ragu nunggu dulu nanti nambah. Kalau ragu. Kalau yakin enggak boleh ikut. Yakin imam yang ketiga kok tasyahud enggak boleh ikut. Ikut batal. Tapi kalau langsung ikut dah apa bahasa data ragu? Apa? Kalau langsung ikut data ragu dah apa? Kalau misalnya makmum. Kalau ragu. Iya, Ragu misalnya apa ini? Ragu terhadap imamnya misalnya lagi rokaatnya. Kita orang ragu sama imam. Tapi kita orang tetap ikut imam. Kalau ragu ya kayak tadi itu. Ya apa contohnya beda kayaknya yang antum tanyakan dengan ini. Kalau yang ini tadi imamnya ini kalau yakin antum yakin imamnya masih rakaat ketiga tapi dia tasyahud, enggak boleh ikut. Enggak boleh ikut. Mengikuti imam dalam salahnya enggak boleh, langsung teruskan rakaat mufaraqah. Langsung teruskan. Yakin keliru antum ikut enggak boleh. Enggak boleh. Wadah ya. Beda kalau ragu. Kalau ragu ikut dulu nanti nambah. Wadah. Ya. Antum itu juga yang antum tanyakan. Sama. Ya itu hukumnya. Dalam keraguan itu digunakan juga. Keraguan sing apa? Yang ragu dalam imam dan makmumnya ini nanti digunakan bisa. Berarti kan dia nambahi, ragu kan? Nambahi satu rakaat yang dalam keadaan ragu mungkin benar keempat, mungkin benar ke lima, masuk ke sebab yang keempat tadi. Ya. Pada. Udah. Kita lanjut. Wa tajibu mutaba'atul imami fihi ay fi sujudi sahwi. Kalau imam sujud sahwi, makmum harus ikut. Enggak boleh imam sujud sahwi, enggak wis. Sujud sahwi kan sunat, anak enggak ikut. Ya, hukum aslinya sujud sahwi sunat, tapi kalau imam antum jamaah makmum, imam sujud sahwi jadi wajib bagi makmum. Sampai enggak ngikuti sengaja, padahal tahu dia wajib ngikuti, batal salatnya. Jadi watajibu mutaba'atul imami fihi fi sujudis sahwi. Kalau imam melakukan kesalahan dan melakukan sujud sahwi yang menyebabkan sunat sujud sahwi, kemudian melakukan sujud sahwi, wajib makmum ikut sujud sahwi. Wajib melakukan sujud sahwi. Falau sajada. Nah ini. Jadi tapi kalau dia sendiri yang lupa tidak sunat sujud sahwi. Kenapa? Sahwunya makmum yatahammaluhul imam. Kalau imamnya tidak lupa, tidak melakukan kesalahan dalam sholat, imam tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan sunat sujud sahwi dalam sholat, makmumnya yang melakukan kesalahan. Makmumnya misalnya makan sedikit, lupa. Imamnya enggak, imam tidak melakukan apa-apa. Makmum ketika jamaah makan sedikit lupa. Sunat sujud sahwi kan, makan sedikit karena lupa, sunat sujud sahwi. Tapi karena dia makmum, tidak boleh sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, tidak melakukan kesalahan dan tidak melakukan sujud sahwi, makmum tidak boleh sujud sahwi. Nah, kenapa? Sahwul makmum yatahammaluhul imam. Kaidahnya begitu. Sahwul makmum yatahammaluhu al imam. Lupanya makmum ditanggung imam. Jadi enggak sunat sujud sahwi. Sahwul makmumi yatahammaluhul imamu. Lupanya makmum ditanggung oleh imam. Kalau imamnya lupa, makmum sujud sahwi. Hatta makmumnya tidak lupa. Contohnya kayak tadi itu, imamnya dalam sholat ketika jadi imam makan sedikit karena lupa, sunat sujud sahwi kan? Makmumnya tidak melakukan kesalahan itu, tapi wajib ikut sujud sahwi. Kenapa? Sahwunya imam nular ke makmum. Itu, sahwunya imam nular ke makmum. Kalau imam sholatnya ada kekurangan itu nular ke makmum. Nah, jadi imamnya ketika jadi imam mimpin sholat makan sedikit lupa, sunat sujud sahwi kan? Makmumnya tidak melakukan kesalahan sama sekali. Sebelum salam imam sujud sahwi, makmum wajib ikut apa enggak? Wajib. Jadi kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut. Hatta makmum tidak melakukan kesalahan. Satu. Yang kedua, kalau makmum melakukan kesalahan yang menyebabkan sunnah sujud sahwi, imam tidak sujud, makmum tidak boleh sujud. Imamnya tidak melakukan kesalahan, tidak sujud sahwi, makmum tidak usah sujud. Maksud kenapa? Tahammalahu al imam. Sahwunya makmum ditanggung oleh imam. Dua. Wadah ya? Ada yang ketiga. Kalau imam melakukan kesalahan yang menyebabkan sunat sujud
sahwi. Kok imam tidak sujud sahwi, makmum tetap sunat sujud sahwi. Imam salam, makmum sujud sahwi sunat. Contoh, imamnya tidak kunut. Imamnya nggak kunut, sunat sujud sahwi kan ya? Imamnya nggak kunut, sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Ditunggu setelah tasyahud ternyata langsung salam, tidak sujud sahwi, makmum sunat sujud sahwi. Kenapa? Tadi itu kekurangan sholatnya imam nular kepada makmum. Imam tidak nembeli, makmum jangan ikut-ikutan. Imam kurang, sana ikut kurang juga, ndak tembelan dengan sujud sahwi. Jadi sholatnya imamnya yang kurang, makmum tidak kurang karena udah ditembel dengan sujud sahwi. Paham ya? Jadi ada 3 itu. Kalau imam melakukan kesalahan dan dia sujud, makmum wajib ikut. Hatta makmumnya tidak melakukan kesalahan. Kedua, makmum yang melakukan kesalahan, imam tidak. Makmum melakukan kesalahan yang menyebabkan sunat sujud sahwi, imam tidak. Akhirnya imam tidak sujud, makmum tidak boleh sujud. Kenapa? Ditanggung oleh imam. Barokai jamaah. Atau melakukan kekurangan tidak kurang, ditembel imam. Ditembel imam. Yang ketiga, imam melakukan kesalahan tapi nggak sujud pada tidak melakukan sujud sahwi. Makmum ikut kurang salatnya itu. Karena itu jangan ikut salam. Imam salam mau dewi. Itu. Salam mau dewi. Makmum setelah imam salam, makmum sujud sahwi 2 kali baru salam. Wadih ya? Nah itu. Kalau contoh yang kedua itu tadi makmumnya sujud sahwi, batal salat. Iki. Jadi falau sajada li sahwi nafsihi. Kalau ada makmum sujud karena lupa yang ia lakukan sendiri, li sahwi nafsihi. Au takhallafa an sujudi imamihi. Atau imamnya melakukan kesalahan, dia melakukan sujud sahwi, imamnya, makmum tidak ikut, takhallafa. Jadi makmumnya takhalluf tidak ikut. Tidak ikut sujudnya imam. Jadi makmum melakukan kesalahan, imam tidak sujud sendiri. Karena melakukan kesalahan, makmum merasa melakukan kesalahan, sujud sendiri karena lupanya dia. Padahal ditanggung oleh imam. Atau imamnya sujud sahwi, makmum tidak ikut sujud sahwi. Amidan, sengaja tidak ikut. Sengaja sujud sendiri tadi. Aliman, tahu kalau hukumnya begitu itu tidak boleh. Aliman bitahrim, tahu kalau itu haram. Batalat sholatuhu, batal sholatnya. Paham ya? Jadi apa 2 masalah ini? Makmum melakukan kesalahan, imam tidak. Ditanggung oleh imam kan? Kok sujud? Padahal tahu kalau itu tidak boleh. Sengaja, batal sholatnya. 1. Kedua, imamnya sujud sahwi, makmum wajib ikut kan? Tidak ikut, sengaja tidak ikut. Tahu kalau itu haram, batal sholatnya. Wah deh, batal sholatnya. Kalau makmum masbuk kurangan sholat 1 rakaat, kita dia itu salah juga atau itu masuk ke tanggungan itu? Makmum masbuk salamnya kapan? Tentu setelah salamnya imam kan? Itu salamnya ini. Iya, setelah salam imam kan, masuk bareng. Boleh makmum salam bareng sama imam. Setelah imam kan berarti kan? Setelah imam salam apa masih dikatakan jamaah? Setelah imam salam apa masih dikatakan jamaah? Enggak kan? Berarti kesalahan pribadi, enggak ditanggung imam. Kekurangan makmum, kesalahan makmum yang ditanggung imam itu kalau masih ketika jamaah. Jadi kalau makmum masbuk ikut dapat 2 rakaat, padahal dia sholatnya 4 rakaat, dapat 2 rakaat, imam salam. Setelah imam salam dia melakukan kesalahan tidak ada yang nanggung ini. Kenapa? Sudah nggak jamaah. Karena itu sunat sujud sahwi nanti. Jadi kesalahan makmum yang ditanggung imam, kesalahan yang dilakukan ketika masih jamaah. Wadah. Kalau setelah imam salam, udah ada jamaah, dengan salamnya imam jamaah putus, otomatis putus. Wadah. Kemudian kesalahan imam tadi kan nular pada makmum. Walaupun kesalahan itu dilakukan sebelum dia berjamaah. Misal, imam sholat 4 rakaat, antum gabung sejak rakaat ketiga. Imamnya tadi di rakaat pertama melakukan kesalahan, nular nang makmum, nyetrum. Salahnya imam nyetrum kepada makmum. Walaupun imamnya melakukan kesalahan sebelum antum jamaah. Karena itu nanti imamnya ketika sujud wajib ikut. Sebelum nambah rakaat, setelah imam sebelum salam imam sujud wajib ikut. Fatihah. Tadi kan tidak masuk tanggungannya
Iya. Kalau sudah dia ngamal. Nah, kalau misal di belakangnya ada orang nutuk ini jamaah kan itu masuk jamaah. Iya, tapi kan bukan makmum dia. Jadi imam kan? Kan bukan makmum. Iya. Berubah tadi makmum, sekarang jadi Power Rangers dia udah. Jadi imam ya. Jadi imam. Kalau niat jadi imam, kalau niat jadi imam, ya enggak. Enggak apa-apa, imam kan enggak harus niat. Dalam jamaah, yang wajib niat itu makmum. Imam enggak harus. Tapi kalau imam enggak niat, rugi, enggak dapat fadilah jamaah. Nah, jadi imam itu enggak harus niat, kecuali kalau sholat Jumat, wajib niat. Gitu. Kalau sholat 5 waktu itu enggak harus niat, cuman rugi. Kalau dia enggak niat, enggak dapat, makmumnya dapat jamaah, imamnya enggak dapat pahala jamaah. Gitu. Jadi imam enggak dapat pahala jamaah. Wadah. Kemudian, udah tadi ada 3 ya. Makmum enggak boleh sujud karena lupanya dia pribadi, ditanggung imam. Kalau kesalahannya dilakukan ketika jamaah. Kedua, kalau imam sujud karena melakukan sebab yang kesalahan yang memang menyebabkan sunat sujud sahwi, makmum wajib ikut. Kalau tidak ikut maka batal. Kalau amidan aliman ditahrim. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Hah? Kalau imam melakukan kesalahan, kok tidak sujud? Makmum sunat sujud sahwi. Kenapa? Untuk nempel. Kenapa? Kekurangannya imam itu nular pada makmum. Imam tidak nempel, makmum tetap nempel, jangan ikut-ikutan. Ada yang keempat sekarang. Imam sujud sahwi. Imam sujud sahwi, padahal tidak ada sebab yang menyebabkan sunat sujud sahwi. Nggak ada sebabnya. Imam melakukan sujud sahwi tanpa salah satu 4 sebab yang disebutkan di Yaqut tadi ya. Sujud sahwi itu sunnah kalau ada salah satu dari 4 sebab. Kalau enggak boleh sujud sahwi, batal. Enggak ada gunanya, enggak ada perlunya sujud sahwi. Sujud ini kan rukun, nambahin rukun, batal kalau sengaja ya. Nah, sujud sahwi itu sunnah untuk nempel kesalahan. Lah enggak ada kesalahan sujud sahwi, batal. Nah, batal. Nah, misal ada imam. Kalau ada imam tidak melakukan kesalahan, imam tidak melakukan kesalahan, kok dia melakukan sujud sahwi, makmum apa ikut? Gak boleh ikut. Imam itu kalau salah jangan diikuti, kata imam. Loh ya apa tahu caranya tahu? Kalau antum bimbang, imam ini kok sujud ya ada apa? Ikut toh. Kalau enggak tahu, misal imam nelan sisa makanan yang sedikit itu lupa. Masa makmum tahu? Kalau imam melakukan itu, tidak tahu kan? Misterius kan? Akhirnya tiba-tiba sebelum salam imamnya sujud. Tentu antum jadi makmum bingung kan ya? Ini kok sujud ini? Padahal tadi qunut. Padahal tadi tasyahud awal misalnya. Tidak ada kesalahan yang tampak, nggak ada. Bingung antum. Kesalahan apa yang dilakukan imam ini? Kok sujud? Antum wajib ikut. Jadi kalau jelas ada sebab sujud sahwi sehingga imam sujud sahwi, antum wajib ikut. Kalau GJ nggak jelas, tanda tanya, kenapa ini imam kok sujud sahwi? Nggak jelas sebabnya apa? Ikut toh, husnudon, berarti imam ini ada kesalahan yang memang menyebabkan sunat sujud sahwi. Ikut toh. Ketiga, kalau jelas-jelas imamnya nggak ada sebab sujud sahwinya, nggak ada sebab sujud sahwi. Kok dia sujud sahwi? Jangan ikut. Ya apa caranya tahu kalau tidak ada sebab? Di SMS ya. Antum loh, di sebagian daerah antum gharib. Di sini tidak pernah kan antum ada orang sholat buka SMS kan ya? Di Hadramut orang yang awam itu biasanya ya yang agak-agak wahabi itu. Sholatnya itu HP-nya bunyi dibuka. Ada kalian sendiri ya, tidal, tidur. Taruh habis itu sujud ya. Ya, tapi yang apa? Ketika sholat jawab SMS belum pernah lihat. Jawab WA belum. Kalau baca SMS pernah ngelihat sendiri. Pasti tidal, HP-nya bunyi diambil.
dari kantongnya dibuka. Oh, tidak penting sujud. Paling kalau penting dijawab itu malu ya. misal kayak gitu tepat ya, golongan imam dan makmumnya sama-sama model begitu misalnya ya. Itu ketika tasyahud imamnya mengeluarkan HP, WA makmum, sholat id misalnya ya, sholat id, WA grup jamaah masjid itu misalnya masjid A gitu. Semua makmum dan imam masuk di grup itu. Pas tasyahud imamnya kirim pesan ke ke grup itu, alafu anak tadi sholat id lupa nggak takbir 7 kali ya, lupa nggak takbir 7 kali, karena itu sebelum salam anak mau sujud sahwi. Ketika tasyahud ngetik itu, makmumnya karena ada pesan masuk dibuka, alafu karena anak tadi nggak takbir 7 kali sebelum salam, nanti anak sujud sahwi. Ya gerakan jari-jari kan enggak kan, jari-jarinya enggak gini. Enggak batal kan ya? Enggak tahu ada model kayak gini ya. Seandainya itu terjadi ya, seandainya terjadi. Nah, itu begitu. Jadi gara-gara enggak takbir 7 kali sujud sahwi. Padahal meninggalkan takbir 7 kali itu enggak sunat sujud sahwi. Enggak masuk dalam 4 tadi. Masuk dalam 4. Sunat abad bukan. Rukun mindah rukun qoli juga bukan, dan enggak masuk sama sekali. Orang yang lupa enggak takbir 7 kali sholat id itu, enggak takbir 5 kali di rakaat kedua, itu enggak sunat sujud sahwi. Imamnya ini enggak ngerti, enggak paham kalau itu enggak sunat sujud sahwi. Akhirnya WA tadi itu sebelum salam tasyahud ngetik tadi itu sujud sahwi, makmum ngelihat, ya apa imam ini enggak takbir kok sujud sahwi, berarti tahu kan, berarti sujud sahwinya salah, jangan ikut. Kalau ikut batal. Imam salah jangan diikuti. Kalau ikut batal. Wah deh. Kalau ada makmum di faroko setelah ada kesalahannya imam, terus apa tetap nular nanti? Tetap nular. Pokok kesalahannya imam itu nular pada makmum. Nular. Ya, tak selesaikan dulu ini. Jadi kalau jelas-jelas imam salah karena ya dikasih tahu tadi itu, atau imamnya setelah salam ngomong lupa, alafu anak tadi nggak takbir sholat 5 kali di awal, anak mau sujud sahwi balik, imam sujud, jangan ikut. Makmum jangan ikut, tak boleh ngikuti kesalahan. Wadah ya, udah. Ini dan tidak sunat sujud sahwi. Meninggalkan takbir 5 kali 7 kali dalam sholat itu tidak sunat sujud sahwi. Karena itu penting, ngerti hukumnya itu penting. Ada loh sebagian imam karena ada takbir 7 kali itu. Kalau karena enggak takbir 7 kali akhirnya sujud sahwi. Nanya, gimana ini? Anak tadi enggak takbir. Jadi setelah sholat udah dia diundang untuk ngimami sholat. Setelah selesai sholat nanya, anak tadi enggak takbir 7 kali. Akhirnya anak jadi imam. Akhirnya anak sujud sahwi, sak masjid ikut sujud sahwi, gimana hukumnya? Nanya kayak gitu. Pertama, sebelumnya hukum amplopnya balekno, ya. Karena itu dikasih amplop untuk ngimami sholat tidak bener ini balekno amplopnya di sini. Hukum pertama itu ya, amplopnya kembali kan ya. Yang kedua baru sholatnya, kalau memang ngerti kalau itu tidak bener, sholatnya batal. Kalau nggak ngerti gimana lagi, nggak ngerti ya. Kalau ngerti batal. Yang jelas hukum pertama amplopnya kembali kan ya. Kemudian terakhir sebagai penutup, ini ada kaidah sujudus sahwi yajbur ma qablahu wa ma fihi wa ma ba'dahu wala yajburu nafsahu. Ini kaidah ini. Sujudus sahwi yajbur ma qablahu wa ma fihi wa ma ba'dahu wala yajburu nafsahu. Sujud sahwi itu fungsinya apa? Yajbur, nambal kekurangan. Kekurangan ma qablahu yang terjadi sebelum sujud. Ya kayak tadi itu. Salat subuh ndak kunut, sunat sujud sahwi kan?
Kesalahannya gara-gara apa? Gara-gara nggak kunut. Kunutnya terjadi kapan? Sebelum sujud apa setelah? Sebelum. Nah, sujud sahwi bisa nembel kekurangan yang terjadi sebelum sujud. Yajburu ma qablahu. Itu contohnya. Orang sujud sahwi karena nggak kunut. Nggak kunutnya tadi sebelum sujud. Nembel kekurangan sebelum sujud. Wa ma fihi. Dan bisa nembel kekurangan yang terjadi ketika sujud sahwi. Ketika sujud sahwi tadi misalnya nggak kunut. Tadi nggak kunut. Akhirnya sujud sahwi. Di tengah-tengah sujud sahwi nelan makanan karena lupa. Nelan makanan sedikit karena lupa. Atau baca Fatihah ketika sujud sahwi. Kesalahan kan ini, kesalahan kedua kan? Kesalahan tadi nggak kunut. Sekarang ditambah kesalahan baca Fatihah ketika sujud sahwi. Maka tidak usah sujud lagi, ya cukup sujud 2 kali itu sudah. Nembel kesalahan tadi itu, hatta 10 kesalahan yang antum lakukan dari sebab-sebab sujud sahwi tadi yang ada diterangkan, antum melakukan 10 kesalahan, sujudnya tetap 2 kali. Bukan berulang-ulang sesuai jumlah kesalahan, tetap 2 kali. Karena itu yajbur ma qablahu wa ma fihi. Kesalahan yang terjadi di dalam sujud ya ketembel oleh sujud itu. Jadi karena tidak kunut sujud sahwi, di tengah-tengahku sujud sahwi, nelan makanan tanpa sengaja sedikit. Tidak usah sujud sahwi lagi sudah, ya udah tertembel oleh sujud sahwi yang sekarang ini. Wa ma ba'dahu, bahkan kesalahan yang terjadi setelahnya. Terjadi kesalahannya, tidak kunut, akhirnya sujud sahwi. Setelah sujud sahwi 2 kali bangun sebelum salam, tidak sengaja nelan makanan sedikit. Tidak sengaja nelan makanan sedikit. Apa sujud sahwi lagi? Enggak, udah ditembel oleh sujud sahwi sebelum kesalahan itu. Itu maksudnya. Sujud sahwi yajbur ma qablahu wa ma fihi wa ma ba'dahu. Tapi wala yajburu nafsahu. Enggak bisa nembel kesalahan berupa sujud sahwi. Ya apa? Misal orang enggak sunat sujud sahwi. Orang enggak sunat sujud sahwi. Akhirnya sujud sahwi. Ya kayak tadi itu, sholat id takbir 7 kali. Dia langsung sujud sahwi. Anak tadi tidak takbir ya. Lupa kepada hukumnya kalau tidak boleh sujud. Akhirnya sujud sahwi. Sujud sahwi setelah 2 kali ingat. Iya, anak ingat dulu waktu dares. Diterangkan, baru ingat. Setelah sujud 2 kali baru ingat. Iya, dulu pernah ingat anak diterangkan pas dares bahwa meninggalkan takbirnya sholat id 7 kali itu tidak sunat sujud sahwi. Anak kok barusan sujud sahwi? Sujud sahwi ini kesalahan apa enggak? Sunat ditembel sujud sahwi lagi. Jadi sujud sahwi di sujud sahwi. Kenapa itu sujud sahwi? Karena sujud sahwi. Jadi sujud sahwi karena sujud sahwi yang enggak tepat. Ya ini maksudnya wala yajbur nafsahu. Jadi sujud sahwi yajbur ma qablahu wa ma fi wa ma ba'dahu wala yajbur nafsahu. Wadah, ada pertanyaan? Apakah boleh bagi imam sujud sahwi untuk ikhtiyat bagi makmumnya melakukan salah satu yang bisa menyebabkan Yang melakukan kesalahan siapa? makmum? Tapi bagi imam ikhtiyat aja. Enggak usah, enggak boleh, batal. Udah ditanggung oleh imam. Itu baru kayak jamaah itu. Udah ditutup dengan jamaahnya itu sudah. Jadi imam tidak melakukan kesalahannya jangan sujud sahwi. Karena makmumnya kesalahan tadi tidak boleh. Batal sholatnya. Udah ketembel dengan jamaah itu. Apa namanya? Kalau imamnya ini berdiri ke rakaat kelima, Makmum yakin. makmum tidak yakin, makmum ragu, akhirnya ikut. Kalau ragu ya sama seperti ketika dia sendiri ragu. Nambah apa enggak? Sendiri. Kalau dia sendiri sholat sendiri ragu, nambah apa enggak? Ya sama kayak gitu kalau dia ragu, yang ikut. Kenapa ngambil kemungkinan terkecil? Tapi imam karena dia tidak merasa apa-apanya, dia tidak sujud sahwi, kan jamaah ini. Imamnya tidak sujud sahwi, apa kita sujud sahwi sendiri? Makmum ditanggung imam kan? Apa? Makmum kan ditanggung imam. Sujud sahwi karena apa? Dia kan ragu. Mahtimali ziyadah kan? Berarti kan ini sebab yang menyebabkan sunat sujud sahwi. Tapi kan dia statusnya sebagai makmum. Kalau makmum ditanggung imam, iya kan? Ya tidak sunat. Kalau sunat kalau misalnya makmum yakin imam tinggalkan. Kalau makmum yakin imam ini kelima, ya jangan ikut. Jangan ikut.
kelima. Jangan ikut ya apa? Imam mufaraqah atau nunggu di tasyahud akhir. Nunggu atau mufaraqah sudah. Paham ya? Ini nggak masuk surah yang ini kesalahannya imam. Tapi imam nggak sujud salah. Imam tidak salah, apa salahnya? Imam tidak ragu apa-apa kok. Ya kalau dia ragu, berarti terjadi iqa'ur ruknin ma'ahtimaliz ziyadah. Imamnya tidak merasa. Iya. Makmumnya aja kan yang bingung kan? Nah itu, tidak bisa. Beda kalau imam merasa begitu. Sunat sujud sahwi. Ada. Wallahu a'lam bishawab.